Nah, maka dari pintu inilah kita brainstormingnya, membawa mengarahkan pikiran basis segmentasi perempuan ini bahwa penting bagi mereka menjaga kualitas demokrasi ini karena mereka menjadi gawang corong pertama di dalam memperbaiki kualitas demokrasi ini gitu, dan juga mereka juga sebagai percepatan kita dalam penyebaran informasi. Betul. Jadi kalau perempuan karena kan cerewet gitu ya, iya, dimanapun di keluarga gitu. Ketika dia menggosip, misalnya tanda kutip ya, bukan menggosip ketika dia misalnya bersosialisasi di dalam komunikasi yang santai saja, kita harus membangunkan semangat dia untuk terlibat di dalam kepemiluan ini. Masalahnya dia harus tertarik dengan misalnya calon presiden sekarang siapa, dia harus tahu membuka profil visi dan misinya, kualitasnya, rekam jejak calonnya. Nah, ini menjadi obrolan sehari-hari ibu rumah tangga biasanya gitu. Dan ini menjadi bagi kami menganggapnya dalam kacamata yang berbeda. Kami menganggapnya basis segmentasi perempuan ini adalah basis yang cukup potensial untuk merubah semua tatanan-tatanan yang ada untuk gunanya khususnya memperbaiki kualitas demokrasi ini. Yang terakhir, segmentasi disabilitas. Kemarin kami melaksanakan sosialisasi tahapan pemilu serentak 2024 nanti, di mana kami juga melibatkan teman-teman dari Pertuni, dari teman-teman difabel, dan mereka menyampaikan bahwa kami pada hari ini disabilitas ini mungkin orang yang masih dimarginalkan, orang yang masih belum sangat perannya itu seksi di tengah masyarakat, tetapi kadang juga by moment. Nah, kami juga harus meyakinkan bahwa kami juga akan meyakinkan, memastikan keterlibatan, kemudian fasilitasi dari penyelenggara pemilu ini juga akan sama dengan teman-teman disabilitas ini. Gitu ya? Mereka punya hak yang sama, punya ruang yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Termasuk tadi di penyelenggaraan badan ad hoc, untuk penyelenggara badan ad hoc. Kami membuka seluasnya Mbak Gisela untuk mereka juga turut serta mendaftarkan diri, karena juga kita harus memperhatikan keterlibatan dari disabilitas dan memperhatikan kuota 30%, karena kan undang-undang sudah banyak mengatur ketika memperhatikan kuota 30% dan memperhatikan keterlibatan disabilitas. Namun kami juga memastikan bahwa keterlibatan mereka, siapapun orang yang mau menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, diharapkan memang benar-benar bisa bertugas atau bisa menyelesaikan, bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di tingkatan kecamatan. Jadi tidak mengganggu kinerja teman-teman yang lain. Jadi secara kemampuan dia bisa gitu, secara kemandirian dia juga bisa gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan kita. Oke, betul sekali Bu ya. Semua lini, semua sektor ini harus terlibat karena kesuksesan pemilu ini kan adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat Indonesia. Betul. Semua pemilu tidak akan sukses dengan sendirinya hanya dengan keterlibatan penyelenggara pemilu seperti kami yang di KPU ini. Tapi harus banyak keterlibatan masyarakat luas, baik itu dari pemerintah, stakeholder yang ada, kemudian dari organisasi masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, dari OKP, organisasi keagamaan misalnya, tokoh-tokoh masyarakat, semua unsur dari peserta pemilu. Nah, ini juga harus secara bersama-sama kita harus berkomitmen untuk menjaga harmonisasi dan semangat untuk kita berdemokrasi dengan kualitas yang baik. Betul, kita isi pesta demokrasi ini nanti tentunya dengan keaktifan gitu ya, dengan keaktifan masyarakat untuk memilih, menjadi pemilih aktif seperti itu. Baik, nah Ibu, untuk yang terakhir Ibu, terkait dengan pemilu serentak nanti 2024, pesan-pesan atau harapan apa sih yang diinginkan dari KPU Batu sendiri ini terkait nanti kepada masyarakat ini harus seperti apa Ibu untuk pesannya? Kalau harapan kepada masyarakat pada hari ini kami hanya melihat dalam waktu yang dekat saja. Karena juga saya di divisi yang bertanggung jawab di divisi sumber daya manusia, kami
mengajak masyarakat kita secara bersama-sama, mari sukseskan pemilu tahun 2024. Pada hari ini juga masih berlangsung proses verifikasi faktual perbaikan untuk beberapa partai politik yang melakukan perbaikan. Kemudian kami masih menunggu tanggapan masyarakat. Jika masih tercatat namanya masih masuk karena yang terkait akan merugikan bagi masyarakat kita di luar sana, silakan dengan aktif ini mengajukan keberatan klarifikasi kepada helpdesk KPU Kota Batu, helpdesk sipolnya. Akan kami perbaiki, akan kami klarifikasi, akan kami benarkan dan kami hapus namanya di dalam keanggotaan partai politik. Karena ini kan harus menjaga hak azazi manusia, hak azazi juga ya. Kemudian juga pada hari ini 20 sampai tanggal 29 November KPU Kota Batu sedang melaksanakan pembukaan pendaftaran penyelenggara ad hoc di tingkatan kecamatan, panitia pemilihan kecamatan. Masih ada 6 hari lagi tersisa. Kami berharap partisipasi masyarakat, ayo seluas-luasnya, ayo bergabung menjadi bagian dari penyelenggara ad hoc PPK dan juga nanti akan dilanjutkan PPS. Mari kita bersama-sama karena semua proses yang kami lakukan secara terbuka, Mbak Gisela. Proses mulai dari aktivasi, kemudian pendaftaran sampai ke tes tertulis itu menggunakan sistem komputerisasi yang bertujuan menjaga kualitas dan transparansi dari hasil tes tertulis ini gitu. Jadi masyarakat jangan takut. Kami pada hari ini dalam mencanangkan reformasi birokrasi, kami mencanangkan juga zona integritas. Tidak ada gratifikasi, tidak ada suap menyuap, tidak ada lagi yang namanya nepotisme atau korupsi nepotisme dan lain sebagainya. Kami meyakinkan dan karena ini kebutuhan kami orang-orang yang profesional dan berkualitas ini kan juga meringankan kerja dari dari KPU Kota Batu sendiri. Maka jangan pernah berpikir bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang semu atau kesempatan yang hanya menghabiskan tenaga saja dalam melakukan ikut serta dalam berpartisipasi dalam pendaftaran. Tapi kami meyakinkan juga proses ini dilakukan secara terbuka. Masih banyak waktu untuk melakukan proses pendaftaran, melengkapi dokumen-dokumen pendaftaran, dan kami akan tunggu di helpdesk pembentukan panitia PPK dan PPS di KPU Kota Batu yang berjalan bertempat di Jalan Sultan Agung nomor 16. Silakan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa atau kesulitan berkomunikasi, kita juga membuka helpdesk secara online. Silakan dilihat di media sosial kita, kita cantumkan nomor kontak person yang bisa dihubungi secara online. Oke, wah lengkap sekali ini ya Bu Marlina ya. Tentunya apa yang sudah dilakukan oleh KPU Batu ini tentunya kita semua berharap nanti ini boleh terwujud pesta demokrasi, pesta pemilu tahun 2024 nanti yang jujur, adil, sehingga nanti boleh terpilih gitu Bu ya, yang sesuai dengan inspirasi, sesuai dengan hati masyarakat seperti itu. Dan jadilah pemilih yang cerdas. Nah, gitu ya. Jadi pemilih yang cerdas gitu Bu ya. Karena pemilih cerdas akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Betul sekali. Bisa dilihat seperti tadi Ibu boleh googling dulu caranya seperti itu. Jadi cerdas tanpa mendapatkan pengaruh dari yang lainnya, seperti itu. Baik, wah ini tak terasa Ibu waktu kita sudah habis. Besar sekali ya kalau kita berbicara. Inilah the power of perempuan ini seperti ini. Iya betul ya, menggosip tapi dalam hal yang positif begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Marlina untuk kesempatannya. Kami boleh diizinkan ini untuk main-main di KPU Batu. Boleh, kita juga integritas 24 jam. KPU Kota Batu itu terbuka selama, karena kita juga ada jadwal piket. Jadi kapanpun mau ke kantor KPU selalu dilayani. Waduh, terima kasih. Ya, semoga pemilu 2024 nanti jujur, aman, adil. Kita semua nanti boleh lancar begitu Bu ya, dengan setiap usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh KPU Batu ini nanti boleh istilahnya puas, nanti boleh lancar begitu ya. Sukses Ibu untuk KPU Batu. Sama-sama Mbak Gisela.
Ya, dan waktunya pemirsa kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Dialog Menuju Solusi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.